Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Job Borning dalam firman satu ayat. Firman satu ayat kali ini saya akan mengambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Kita berdoa terlebih dahulu. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus Raja Gereja. Hari ini kami memasuki masa Kamis Putih. Artinya kami memasuki Trihari Suci. Kamis Putih, Jumat Adi, Sabtu Sunyi. Terima kasih. Tuntun kami semakin menghayati apa yang kami lakukan di dalam memperingati masa-masa sengsaramu, masa-masa prapaskah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan satu ayat ini kita mendapatkan penjelasan, gambaran yang jelas sesungguhnya siapa Yesus Kristus. Yesus Kristus ternyata dari ayat ini memberikan penjelasan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya menyebut Yesus itu guru dan Tuhan mengatakan katamu tepat. Katamu tepat masih diberi koma. Katamu tepat, koma, sebab. Nah, diberi penjelasan sendiri oleh Tuhan. Katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, sesungguhnya lah Yesus Kristus adalah guru dan Tuhan bagi setiap orang Kristen. Itu tidak ada yang meragukan, tidak ada yang menyangkal. Dan jika penebus kita ini mengatakan katamu itu tepat, ketika kita memanggil dia dengan sebutan guru dan Tuhan, dia mengatakan katamu tepat. Pembenaran yang luar biasa, atau dengan kata lain, sebutan yang lain, yaitu ketika saya menyebut Yesus guru dan Tuhan, artinya apa yang kami sebutkan untuk guru dan Tuhan tersebut disetujui, dibenarkan, mendapatkan pembenaran, persetujuan. Nah, hanya satu ayat ini sudah menerangkan, membongkar mungkin apa yang orang tidak tahu semua. Satu ayat ini dan hari ini 2000 tahun yang lalu dalam suasana prapaskah, hari ini kita peringati sebagai Kamis Putih. Ada teman saya pendeta yang hari ini katanya khotbah 3 kali, melayani perjamuan kudus di Kamis Putih pagi, siang, sore. Saya nanti malam, tetapi sore ada kegiatan Kamis Putih tanpa perjamuan kudus. Gereja disibukkan,
oleh kegiatan-kegiatan Kamis Putih, karena peristiwa ini untuk besok Tuhan Yesus sudah mengalami sengsara. Hari ini Tuhan Yesus dalam perikop itu, Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20, tentang Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Tetapi saya mengambil ayat 13. Satu ayat yang saya berikan penjelasan tentang bahwa sesungguhnya Dia adalah guru, Dia adalah Tuhan. Sebutan itu tetap tepat dan mendapatkan persetujuan Tuhan sendiri. Katamu tepat. Sebab masih diberi penjelasan, akulah guru dan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, punya iman yang teguh, karena juru selamat kita sungguh luar biasa. Juru selamat kita Tuhan. Walaupun banyak orang menolak, walaupun banyak orang mencemooh, walaupun banyak orang menista, menyepelekan, menghina dan lain sebagainya, bagi Yesus tetap guru, tetap Tuhan. Jabatan kedudukannya tersebut tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi kepada dirinya ketika orang menolak. Ternyata jam di surga semakin hari semakin mendekati masa-masa sengsara. Seiring perjalanan waktu, ketika Yesus membasuh kaki muridnya, untuk esok hari segera dimulailah masa-masa sulit, masa-masa penyaliban. Dan Yesus tahu itu semua. Yesus memberitakan masa sulit, sengsara, kematiannya sampai 4 kali di dalam kitab Injil. Dia tahu secara detail kapan dia sengsara, dia mati, dia menderita. Kapan dia bangkit juga dia tahu. Dan itu diberitakan 4 kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara terberkati melalui firman ini, tolong, saya jarang mengatakan, tolong like, subscribe, bagikan kepada orang lain. Baru kali ini, mungkin jaraknya lama. Tolong like, subscribe, bagikan orang lain. Ketika ini memberkati saudara, ketika firman ini memberkati saudara. Kamis Putih, masa bagaimana Tuhan yang tadi guru, yang tadi Tuhan, membasuh kaki para murid. Dan sebenarnya dari ini kita mendapatkan gambaran Tuhan memberikan teladan di dalam pelayanan dengan rendah hati, yang mestinya Tuhan di surga di maha tinggi mau mengosongkan dirinya ke dunia karena kasihnya kepada umat manusia, supaya manusia tidak jatuh dalam dosa. Harus ada penebusan. Yesus menjadi korban penebusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jam di surga semakin berjalan, identik sewaktu di bumi. Pelaksanaan pasal 13 ketika sudah selesai, mungkin memasuki masa-masa Paskah. Sebentar lagi juga memasuki masa-masa sulit Tuhan Yesus. Karena itu, sungguh saudara, kita mengikut Tuhan
Dan Tuhan sudah memberikan contoh yang detail. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Dia yang guru, dia yang Tuhan. Sesungguhnya dia sang pencipta, bukan ciptaan. Sesungguhnya dia sudah ada sebelum Abraham. Dia membasuh kaki para murid, memberikan teladan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara menghayati minggu-minggu Prapaskah, hari ini, besok, Sabtu sampai Paskah, jangan luangkan waktu ini sia-sia. Hayati setiap waktu yang saudara jalani dengan permenungan, dengan membaca firman, perjalanan firman ini, masa-masa sengsara, masa-masa sulit, dan besok Tuhan Yesus disalibkan, dan semua terjadi di minggu-minggu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita umat pengikutnya hanya bisa meneladani Yesus Kristus sebagai guru agung kita, sebagai Tuhan, sebagai Raja Gereja. Oleh karena itu, jangan sia-siakan. Waktu semakin mendekat. Tanda-tanda akhir zaman sudah semakin nampak. Mari iman kita semakin kita kuatkan, semakin kita bakohkan, semakin kita hayati setiap perjalanan iman kita, hidup kita. Dan ingat, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Dia dari yang maha tinggi, bukan datang untuk dilayani, tetapi datang untuk melayani. Pikirkan itu, saya, saudara, dan kita akan sebagai pelayan-pelayan di mana kita ada. Oleh karena itu, mari masa-masa ini kita pakai untuk penghayatan kehidupan yang rendah hati, mau melayani. Kiranya Roh Kudus menuntun saudara semua. Tuhan memberkati. Amin.